Hai Sobat Milenial, salah satu cara paling umum yang dilakukan untuk menambah penghasilan adalah dengan melakukan pekerjaan sampingan. Saat ini pekerjaan sampingan semakin populer di kalangan milenial. Penghasilan yang didapat pun terbilang cukup lumayan untuk menambah pundi-pundi uang. Banyak motif dan alasan di balik kaum milenial melakukan pekerjaan sampingan, mulai dari memenuhi kebutuhan hidup hingga hutang keluarga. Tapi tetap ya, pekerjaan utama atau main job menjadi prioritas karena hal tersebut adalah tanggung jawab utama Sobat Milenial. Lalu, bagaimana pekerjaan sampingan dapat memenuhi kebutuhan milenial? Simak Keuangan Milenial episode kali ini. Mengapa milenial melirik pekerjaan sampingan? Masalah keuangan tidak hanya dirasakan oleh seseorang yang sudah berusia atau sudah menikah. Karena nyatanya seorang milenial yang masih single pun bisa mengalami masalah keuangan. Mengapa? Karena gaya hidup kekinian yang menuntut uang yang tidak sedikit. Rasa takut jika tertinggal dan tidak mengikuti tren akan dianggap tidak up to date. Ditambah juga dengan mudahnya milenial mengakses sosial media dan menjadikan standar hidup influencer sebagai patokan hidup impian mereka. Ini juga menjadi salah satu alasan milenial memiliki gaya hidup yang sangat mahal. Sobat milenial, di sisi lainnya, survei pun mengidentifikasikan bahwa 69% generasi milenial di Indonesia tidak memiliki strategi dalam mengembangkan dana yang baik. Jadi, bagaimana bisa mereka menutupi gaya hidup tanpa adanya strategi pengembangan keuangan yang benar? Pada titik inilah, mereka berusaha untuk mencari jalan keluar untuk mendapatkan pendapatan tambahan, agar dapat menutupi pengeluaran mereka atau bahkan mempertahankan gaya hidup yang ada, meskipun pemasukan mereka sedang berkurang. Apakah gaji milenial tidak pernah cukup untuk mereka? Hari gajian menjadi hari yang ditunggu-tunggu bagi sebagian karyawan. Pasalnya, gaji atau upah masih fresh di rekening kita. Tetapi, ternyata ada beberapa orang justru merasa gelisah karena gaji yang diterima terasa hanya numpang lewat. Gaji yang diterima sudah dialokasikan untuk bayar ini itu, alhasil gaji setiap bulan tidak mencukupi. Hal ini bukan hanya dialami oleh orang yang berpendapatan kecil saja Sobat Milenial. Yang bergaji besar pun kerap mengeluhkan hal yang sama. Hampir 2/3 milenial mengaku mereka hidup dari gaji ke gaji. Survei bertajuk Modern Wealth menyatakan bahwa generasi milenial berusia 23 sampai 38 tahun menghabiskan rata-rata sekitar 6,9 juta untuk hal yang sebenarnya tidak diperlukan, seperti makan di luar, hiburan, barang-barang mewah, dan liburan. Aneh bukan? Mereka mengklaim bahwa hidup mereka hanya dari gaji ke gaji. Namun di sisi lain mereka memiliki gaya hidup yang sangat-sangat konsumtif. Jadi tidak cukup atau memang tidak bisa mengelola? Ayo, Sobat Milenial bisa menjawab sendiri ya. Bekerja lebih untuk mempertahankan gaya hidup atau menambah pendapatan? Apakah milenial pintar berhemat? Tentu tidak. Karena banyak dari sobat milenial yang memilih menambah pendapatan untuk mempertahankan gaya hidup mereka saat ini. Mereka bisa secara tegas menolak menurunkan standar hidup berkilauan mereka dengan alih-alih gaya hidup tersebut dapat menunjang karir dan hidup, serta membuka peluang melakukan networking yang lebih baik lagi. Survei dari salah satu bank mengungkapkan kurang dari 47% generasi milenial tergerak hatinya untuk menurunkan gaya hidup presisius. Tidak sampai di situ, bahkan generasi milenial rela berhutang demi mempertahankan gaya hidup mereka tersebut. Maka dari itu, tidak heran bahwa selain terjerat cicilan kartu kredit, sering juga kita mendengar terjerat pinjaman online. Karena didasari dengan pemikiran bisa gali lubang, tutup lubang, atau dari satu pinjol ke pinjol lainnya untuk memperpanjang masa pinjaman.
Dan hal tersebut akan meningkatkan nominal hutangnya menjadi sangat fantastis. Tuntutan gaya hidup ini membuat banyak milenial yang tidak sehat secara keuangan karena terlalu banyak hutang tidak produktif. Sobat milenial, mendapatkan uang lebih dari pekerjaan sampingan sangatlah menggiurkan. Namun, apakah artinya uang tersebut dapat digunakan secara bebas tanpa adanya perhitungan? Tanpa perencanaan keuangan yang baik, maka uang hasil pekerjaan sampingan akan hilang tanpa jejak. Bagaimana sih sebenarnya mengelolanya? Sobat milenial, bagaimana cara mengelola keuangan ketika mendapatkan pendapatan ekstra? Terima gaji langsung digunakan sepuasnya tanpa rencana? It's a big no. Kuncinya adalah perencanaan dalam mengelola keuangan. Tanpa adanya perencanaan, seberapa besar pun gaji dan pendapatan tambahan akan menjadi hal yang sia-sia, atau bahkan akan memunculkan masalah-masalah finansial baru lainnya. Misalnya saja, karena ada dana tambahan, kamu memaksakan diri untuk mencicil mobil. Padahal, kerja sampingan kamu itu belumlah stabil pendapatannya. Dengan perencanaan keuangan, kita akan dipaksa berpikir untuk membedakan kebutuhan dan keinginan. Uang yang masuk dan keluar pun akan lebih teratur dan memudahkan kita untuk mengalokasikannya, termasuk untuk tabungan dan investasi serta dana darurat. Sejujurnya, jika kamu lalai untuk mengelola keuangan kamu di saat pendapatan rendah, sangat besar kemungkinan kamu juga akan gagal untuk mengelola keuangan saat pendapatan kamu meningkat. Oleh karena itu, baiknya penghasilan tambahan dialokasikan ke tabungan ataupun investasi. Tabungan dan investasi merupakan hal yang sangat dibutuhkan untuk masa depan yang nyaman. Meskipun begitu, 44% milenial Indonesia hanya mengembangkan dana sekali dalam 1 ataupun 2 tahun untuk berinvestasi. Dan bahkan ada 20% diantaranya yang tidak berinvestasi sama sekali. Sisihkanlah uang di awal untuk menabung dan investasi, bukan menunggu sisa dari pengeluaran kita. Jika kamu sudah menyisihkan untuk tabungan dan investasi, sisanya bagaimana? Habiskan. Ya, habiskan sisanya. Dan yang terakhir yang pasti, hiduplah sesuai dengan kemampuan tanpa perlu memikirkan gengsi. Tidak ada kata terlambat untuk memulai gaya hidup yang baru, yang sehat, dan yang sesuai dengan kemampuan kita. Pekerjaan sampingan apa yang cocok untuk milenial? Beberapa orang pernah mengalami saat dimana gaji sudah habis padahal masih tanggal muda. Apalagi generasi milenial memiliki gaya hidup yang suka menghamburkan uang untuk hal tidak penting. Tetapi, zaman sekarang orang-orang bukan hanya saja mengandalkan gaji untuk pendapatan mereka, tetapi juga pekerjaan sampingan yang dapat dilakukan berbarengan dengan pekerjaan utama. Yang pastinya, pekerjaan sampingan harus dilakukan di luar jam kerja pekerjaan utama ya Sobat Milenial. Kemajuan teknologi saat ini banyak melahirkan pekerjaan-pekerjaan baru yang mobile dan fleksibel. Pastinya cocok dijadikan pekerjaan sampingan. Ada banyak contoh pekerjaan sampingan fleksibel yang cocok bagi para generasi milenial. Contohnya adalah social media buzzer, editor, content writer and copywriter, fotografer, vlogger, graphic designer, dropshipper, sampai dengan barista. Apakah memerlukan rekening terpisah? Berapa akun rekening tabungan yang kamu punya saat ini? Setidaknya setiap orang memiliki satu rekening bank. Untuk mengelola keuangan, memiliki lebih dari satu rekening mungkin akan membantu dan mempermudah untuk perencanaan tujuan finansial. Victoria Devine, pakar keuangan asal Australia yang sering memberikan masukan tentang masalah keuangan anak muda, menganjurkan untuk memiliki 6 akun rekening terpisah dalam mengelola keuangan loh Sobat Milenial. Apa saja rekening tersebut? Yang pertama ada rekening utama, ya ini adalah pusat dari seluruh penghasilan. Yang kedua ada rekening untuk makan dan bersenang-senang. Yang ketiga ada rekening dana darurat. Yang keempat ada rekening tabungan jangka pendek seperti untuk membeli gadget.
Yang kelima, ada rekening tabungan jangka panjang seperti untuk pernikahan, beli rumah. Dan yang terakhir, rekening tabungan darurat yang kedua untuk keperluan mendadak seperti hadiah pernikahan teman ataupun perbaikan rumah. Sobat milenial, pada umumnya pembagian rekening ini berlaku untuk pendapatan utama maupun pendapatan sampingan, yang dimana pengelolaan keuangannya bisa dibagi menjadi 50, 30, 20. 50% pendapatannya bisa dipakai untuk kebutuhan, 30%-nya dipakai untuk keinginan, 20%-nya untuk tabungan. Kapan harus berhenti melakukan pekerjaan sampingan? Alasan pertama yang bagus untuk berhenti melakukan pekerjaan sampingan adalah jika sudah mengganggu produktivitas pekerjaan utama kita. Alasan yang kedua adalah saat pekerjaan sampingan ini dirasa sudah tidak sepadan dengan energi dan waktu yang terbuang. Dan yang terakhir adalah jika pekerjaan sampingan kamu sudah stabil dan lebih menghasilkan dari pekerjaan utama kamu. Jadi, kamu bisa menjadikan pekerjaan sampingan ini menjadi pekerjaan utama kamu. Alasan ketiga ini sering kita dengar dari sobat milenial yang mencoba untuk mengejar passion mereka dan mulai dari proyek kecil-kecilan. Tidak ada salahnya loh mengejar passion asal kita bertanggung jawab atas hidup kita. Salah satu caranya adalah dengan pekerjaan sampingan yang berakhir menjadi pekerjaan impian kamu. Nah, sobat milenial, menarik ya penghasilan dari pekerjaan sampingan. Tapi jangan lupa untuk mengutamakan pekerjaan utama. Alokasikan pendapatan sampingan lebih banyak ke investasi dan juga tabungan. Dan bisa mulai mencoba melakukan pembagian rekening agar uang tidak habis. Hasilnya bisa untuk tambahan memenuhi kebutuhan sehari-hari, bahkan untuk melunasi hutang keluarga, atau mewujudkan barang-barang impian. Dan tentunya bisa membantu kamu untuk mewujudkan kesejahteraan hidup.